Bab 1696. Masing-masing dari kalian memiliki salah satu dari senjata ajaib ini untuk menghancurkan dunia. Juga, di lain waktu, kalian akan memasuki senjata ajaib ruang angkasa saya dan berlatih dengan sepenuh hati. Saya akan memberi Anda pil dalam jumlah tak terbatas untuk budidaya. Anda harus berusaha untuk dalam beberapa tahun, semuanya telah menembus ke alam primordial, atau bahkan alam primal. Ye Yunfei melihat lebih dari 250 pembunuh Dao Yuan Realm berdiri di depannya, dan dengan lambaian tangannya, dia mengambil lebih dari 250 buah senjata ajaib untuk menghancurkan dunia, dikirim ke para pembunuh itu, berkata dengan suara yang dalam. Ye Yunfei bertekad untuk membangun tim elitnya sendiri, dan menyediakan sumber daya pelatihan terbaik dan senjata ajaib. Para pembunuh ini dibudidayakan oleh makam Tianyu, tetapi sekarang mereka setia kepada Ye Yunfei. Sekarang Ye Yunfei akan menggunakan caranya sendiri untuk membuat para pembunuh ini lebih kuat, dan sejak saat itu mereka akan menjadi senjata pembunuhnya sendiri. Ya, semuanya sesuai dengan perintah Master. Petik 2. Lebih dari 250 pembunuh menjawab serempak, dan masing-masing melangkah maju untuk memilih senjata ajaib untuk menghancurkan dunia. Akan lebih baik jika kita bisa menemukan sejumlah besar pedang panjang pada level senjata sihir pembunuh dunia untuk mereka. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Senjata utama yang dikembangkan para pembunuh ini adalah pedang panjang, dan efek memberi mereka senjata lain tidak terlalu bagus. Hanya saja Ye Yunfei tidak memiliki begitu banyak pedang panjang di level senjata sihir pembunuh dunia. Pedang panjang ini semuanya berada pada level senjata sihir psikis. Ambil satu dari kalian masing-masing. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, melambaikan tangannya, mengeluarkan lebih dari 250 pedang panjang, dan mengirimkannya ke para pembunuh, mengatakan, pedang panjang ini semuanya adalah senjata psikis. Kaisar Desolate kuno meninggalkan lebih dari 3.000 senjata sihir kepada orang tua itu, di mana lebih dari 2.000 diantaranya adalah senjata sihir psikis, dan 3 hingga 400 senjata sihir psikis ini adalah pedang panjang. Dengan cara ini, para pembunuh ini memiliki pedang panjang setingkat senjata sihir psikis, dan pada saat yang sama senjata ajaib untuk menghancurkan dunia. Dari segi senjata sakti, itu sudah cukup. Selanjutnya, Ye Yunfei mengirim semua pembunuh ini ke menara hantu, memberi mereka setumpuk pil, dan meminta mereka untuk berlatih di pintu tertutup. Pada saat yang sama, berita penghancuran 11 subpangkalan dikirim kembali ke markas besar makam Tianyu, yang langsung menimbulkan kemarahan para pejabat tinggi. Dalam beberapa hari terakhir, makam Tianyu telah mengirim banyak orang untuk berburu dan membunuh Ye Yunfei. Tanpa diduga, 11 poin hilang sebelum ada yang ditemukan. Sudahkah kamu menemukan keberadaan Su Fei? Di markas makam Tianyu, di istana remang-remang yang diukir dengan totem pedang panjang, sesosok hitam dengan aura sedalam laut duduk bersila di kursi tinggi, dan bertanya perlahan. 3 pemilik makam, beberapa penemuan telah dibuat. Setelah Su Fei datang ke dunia tengah China, tempat pertama dia muncul adalah kota Yellowstone Kekaisaran Guyuan, dan tempat kedua adalah jalan harta karun kota bayangan bulan. Di jalan, Su Fei menghubungi Situ Konger, tangan ahli, dan wanita dari istana panjang umur. Kemudian, Su Fei dan Situ Konger meninggalkan kota bayangan bulan bersama. Kemudian, Su Fei mulai berurusan dengan kubu makam Tianyu kami, 11 dari benteng kami dihancurkan olehnya. Seorang pria berbaju hitam menjawab, Situ Konger yang luar biasa, kata 3 pemilik makam yang duduk bersila di kursi tinggi dengan lembut. Ada total 3 pemilik makam di makam Tianyu, yang bersama-sama mengelola organisasi pembunuh yang telah lama berdiri ini. Tuan Situ Konger ini adalah seorang gangster terkenal yang berspesialisasi dalam penipuan dan penculikan. Dia terkenal di Tiongkok Tengah dan bahkan mencuri harta para tetua istana Tianshan sebelumnya. Dan Situ Konger ini memiliki kemampuan lain, yaitu dia sangat pandai menanyakan segala macam berita. Konon dia sangat familiar dengan segala macam hal di berbagai wilayah, kerajaan, dan kekuatan Middle Earth China, berita kelas. Ketika Su Fei pergi mencari Situ Konger, dia pasti telah membeli informasi tentang subbasis makam Tianyu kami darinya, sehingga Su Fei dapat secara akurat menemukan 11 subbasis kami. Petik 2. Pria berbaju hitam itu berkata, dengan cara ini, penghancuran titik-titik itu ada hubungannya dengan Situ Konger. Wajah pemilik makam ketiga tenggelam, dan dia berkata,
Ya, Situ Konger ini dikejar dan dibunuh oleh orang-orang yang dikirim oleh Istana Tianshan sebelumnya, dan dia selamat dari bencana tersebut. Tanpa diduga, mereka sekarang memprovokasi makam Tian Yu kita lagi. Petik 2. Pria berbaju hitam itu menjawab. Karena itu masalahnya, mulai sekarang, Su Fei dan Situ Konger akan menjadi target makam Tian Yu kita. Tidak peduli siapa itu, siapapun yang berani memprovokasi makam Tian Yu kami, hanya ada satu tujuan, kematian. Petik 2. Pemilik makam ketiga berkata dengan dingin. Niat membunuh yang menakutkan menyebar di aula, menyebabkan suhu di aula gelap turun puluhan derajat seketika, dan bahkan es mulai membeku di tanah dan dinding. Kekuatan dari makam pemilik makam ketiga semakin kuat dan semakin menakutkan. Satu pemikiran sudah dapat mempengaruhi iklim di daerah kecil. Petik 2. Pria berbaju hitam itu sangat terkejut. Ya, saya akan segera melakukannya. Petik 2. Pria berbaju hitam buru-buru mundur dari aula. Ngomong-ngomong, setelah dunia mayat tahu bahwa Su Fei datang ke Tiongkok Tengah, bagaimana reaksinya? Petik 2. Pemilik makam ketiga bertanya lagi. Sejauh yang saya tahu, dunia mayat telah mengirim banyak orang untuk mencari keberadaan Su Fei. Secara khusus, pangeran kelima dari dunia mayat secara pribadi memimpin sekelompok kroni untuk mencari Su Fei kemana-mana. Sejumlah besar pasukan yang berafiliasi di dunia mayat juga menerima perintah, dan hampir semuanya dikirim. Tentara yang dikirim ke tanah air timur oleh dunia mayat dipimpin oleh Su Fei untuk menghancurkannya, jadi permusuhan antara dunia mayat dan Su Fei lebih dalam daripada permusuhan antara makam Tian Yu kita dan Su Fei. Petik 2. Pria berbaju hitam itu menghentikan langkahnya dan menjawab. Ya, kedua negara adidaya itu mengejar dan membunuhnya. Aku tidak percaya berapa lama anak itu bisa bersembunyi. Petik 2. Pemilik makam ketiga mengangguk. Kota kuno tengah. Di dalam sebuah halaman, setelah Ye Yunfei menghapus lebih dari selusin subpoin dari makam Tian Yu, dia kembali ke sini dan menunggu Situ Konger. Suatu hari kemudian, saudara Su, saya kembali. Petik 2. Situ Konger masuk ke rumah ini, diikuti oleh seorang lelaki tua yang tampak biasa. Seorang penguasa dunia perampokan. Ye Yunfei sekilas dapat mengetahui bahwa lelaki tua ini adalah penguasa dunia perampokan. Di atas alam Dao Yuan adalah alam kacau. Di atas alam Yuan adalah alam cipta Yuan, dan di atas alam cipta Yuan adalah alam Jiseng. Petik 2. Tuan, ini saudara Su. Petik 2. Situ Konger berkata kepada lelaki tua itu. Tuan Su, saya telah mengetahui apa yang terjadi dari Konger. Omong-omong, Anda adalah dermawan Miao Shumen kami. Terima kasih banyak. Orang tua itu melangkah maju dan berkata kepada Ye Yunfei, terlihat sangat antusias. Meskipun dia adalah penguasa lingkungan perampokan, dia tidak mengudara di depan Ye Yunfei. Senior, kamu tidak harus sopan. Ye Yunfei tertawa. Saudara Su, lebih dari selusin subpoin di makam Tian Yu telah dihancurkan dalam beberapa hari terakhir. Seharusnya kamu yang melakukannya, tanya Situ Konger. Lebih dari selusin pangkalan makam Tian Yu dihancurkan tanpa publisitas, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Tapi dia tidak bisa menyembunyikannya dari Situ Konger. 10 atau lebih pangkalan yang dimusnahkan di makam Tian Yu kebetulan adalah yang dia berikan informasinya kepada Ye Yunfei. Jadi setelah dia menerima berita itu, dia segera tahu bahwa Ye Yunfei pasti telah melakukannya. Itu benar, aku melakukannya. Ye Yunfei tersenyum ringan. Kakak Su, itu luar biasa. Situ Konger tidak bisa menahan kekagumannya. Kakak Su, semua berita yang ingin kamu ketahui ada di sini. Terima kasih, Kakak Situ. Ye Yunfei menyingkirkan slip batu giok itu dan berkata, sebenarnya, saya dapat menanyakan tentang informasi ini, setengah dari kredit adalah tuanku. Lokasi markas makam Tian Yu sangat rahasia. Selain pejabat tingkat tinggi makam Tian Yu, mungkin hanya tuanku yang tahu tentang itu. Situ Konger tertawa. Terima kasih, senior, kata Ye Yunfei kepada lelaki tua itu. Tuan muda Su, apakah Anda berseteru dengan dua kekuatan besar makam Tian Yu dan alam mayat? Pria tua itu tiba-tiba bertanya. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Tuan Su, dengan segala hormat, kekuatan keseluruhan dari dua kekuatan besar ini sangat menakutkan. Anda mungkin tidak dapat menangani mereka sendirian, lelaki. Tua itu berpikir sejenak dan berkata, terima kasih telah mengingatkan saya, senior. Namun, saya mengetahuinya dengan baik. Kali ini saya datang ke Middle Earth China,
tujuan saya adalah untuk menghancurkan Tian Yutum dan Corse Realm. Jawab Ye Yunfei, hancurkan Tian Yutum dan Corse Realm. Orang tua itu dan si Tukonger terkejut saat mendengar kata-kata Ye. Bab 1697. Makam Tian Yu dan alam mayat keduanya adalah salah satu kekuatan paling kuat di Tiongkok Tengah. Mereka memiliki fondasi yang dalam dan penuh dengan ahli. Sangat sulit untuk menghancurkan dua kekuatan besar ini. Tuan Su, dengan segala hormat, kamu tidak mungkin mencapai tujuan ini, kata lelaki tua itu dengan senyum masam. Aku akan mencapainya, tunggu dan lihat saja. Ye Yunfei menjawab dengan ringan, terlihat sangat percaya diri. Oke, Tuan Su, jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, beritahu kami dua tuan dan murid. Melihat ekspresi Ye Yunfei, lelaki tua itu tahu bahwa dia tidak bisa dibujuk, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Saya ingin berurusan dengan Tian Yutum dan Corse Realm. Kalian berdua master dan magang begitu dekat dengan saya, apakah Anda tidak takut terlibat? Ye Yunfei berkata dengan setengah tersenyum. Tuan Muda Su, Anda meremehkan kami. Meskipun anggota sekte Miao Shu tidak jujur dan terhormat, ada aturan yang diturunkan dari generasi ke generasi, yaitu Anda harus membalas kebaikan Anda. Tuan Su membantu kami menemukan kuil leluhur dan patung patriark pendiri, pelindung besar dari sekte Miao Shu. Selama itu tentang Tuan Su, kita berdua tidak akan pernah mundur. Pria tua itu berkata dengan ekspresi serius. Senior, kamu serius. Aku mengerti kepribadian kalian berdua tuan dan murid, kalau tidak aku tidak akan membantumu. Ye Yunfei tertawa. Ye Yunfei telah berteman dengan si Tukonger di kehidupan sebelumnya, jadi dia benar-benar mengetahui kepribadian kedua master dan magang itu dengan sangat baik. Tuan Muda Su, saya ingin mengajukan pertanyaan. Saya bertanya pada diri sendiri bahwa kedua tuan dan murid kami adalah orang-orang yang rendah hati, terutama identitas asli kami bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk diketahui oleh orang luar. Bagaimana Anda tahu bahwa kami adalah penerus dari Miao Shumen? Juga, bagaimana Anda tahu begitu banyak tentang Miao Shumen kami? Bahkan lebih baik dari dua master dan magang kami. Tuan Su, apakah Anda memiliki hubungan dengan Miao Shumen kami? Petik 2. Orang tua itu memandang Ye Yunfei dan bertanya tiba-tiba. Si Tukonger juga memandang Ye Yunfei. Dia telah menanyakan pertanyaan ini kepada Ye Yunfei sebelumnya, tetapi Ye Yunfei tidak menjawabnya. Senior, kamu tidak perlu bertanya terlalu banyak detail tentang beberapa hal. Anda hanya perlu tahu bahwa saya adalah teman Anda, bukan musuh Anda. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum ringan. Beberapa hal tidak jelas. Jika Ye Yunfei memberitahu kedua master dan magang bahwa dia mengenal mereka di kehidupan sebelumnya, mereka pasti tidak akan mempercayai mereka, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Yah, aku menang. Jangan tanyakan pertanyaan ini lagi. Petik 2. Orang tua itu mengangguk dan tidak melanjutkan bertanya. Tuan Su, apa rencanamu selanjutnya? Petik 2. Si Tukonger bertanya, terus berurusan dengan Tian Yutum dan Corse Realm, dan aku ingin memasuki dunia hidup dan mati. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Ye Yunfei mempercayai dua master dan murid di depannya, jadi dia tidak menyembunyikannya. Tuan Su, ada sejumlah besar master yang ditempatkan di dunia mayat, dan mereka telah lama menganggap zona hidup dan mati sebagai dunia mayat, milik pribadi, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Apalagi tanah hidup dan mati itu sendiri merupakan daerah terlarang yang berbahaya, dan terdapat banyak bahaya di dalamnya. Konon penguasa dunia mayat hanya menjelajahi sepertiga dari luas tanah hidup dan mati, dan semuanya milik daerah pinggiran, dan mereka tidak berani masuk jauh ke dalam tanah kehidupan dan kematian. Singkatnya, tempat hidup dan mati itu sangat berbahaya. Jika tidak perlu, sebaiknya jangan membobolnya dan mengambil risiko. Petik 2. Kata lelaki tua itu, dengan sungguh-sungguh. Hidup dan mati, aku harus masuk. Jangan khawatir senior, saya punya skor sendiri. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Untuk menemukan teratai jiwa untuk menyembuhkan Ji Yue, Ye Yunfei harus memasuki alam hidup dan mati. Saudara situ, saya ingin mengetahui lokasi dari semua cabang makam Tian Yu dan alam mayat di Tiongkok. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan tiba-tiba berkata kepada si Tukonger. Tuan, selanjutnya, saya akan pergi dengan saudara Su. Si Tukonger berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, baiklah, sekarang pergi ke kuil leluhur dan perbaiki peninggalan leluhur yang diwariskan itu.
Setelah memurnikan peninggalan leluhur yang diwariskan itu, Anda harus memiliki kekuatan untuk melindungi diri Anda sendiri. Petik 2. Pria tua itu mengangguk dan berkata, "Tuan, Anda harus menjaga harta warisan itu. Itu adalah fondasi terpenting dari sekte Miao Shu kita." Petik 2. Si Tukonger tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. "Tidak, harta warisan itu diwariskan kepadamu oleh sang patriark sendiri, dan itu milikmu. Setelah kamu menyempurnakannya, di Middle Earth China, selain dari penguasa puncak dari kekuatan besar itu, tidak banyak orang yang memilikinya, menyakitinya. Aku mendapatkanmu. Kamu adalah murid paling berbakat dari sekte Miao Shu kami, dan itu adalah pilihan terbaik untuk mempercayakan harta warisan kepadamu." Kata lelaki tua itu, "Tuan, apakah maksud Anda ada murid lain di sekte Miao Shu selain saya?" Si Tukonger langsung bertanya, terkejut dan senang ketika mendengar itu. "Itu benar, selama bertahun-tahun, saya telah merekrut 3 murid lainnya. Jika sekte Miao Shu kita ingin bangkit kembali, kita tidak dapat mengandalkan kita berdua saja. Kita harus merekrut lebih banyak murid untuk memperkuat kekuatan keseluruhan." Pria itu mengangguk, "Sangat bagus, Guru. Saya telah lama menyarankan Anda untuk menerima lebih banyak murid, tetapi Anda akhirnya tercerahkan sekarang." Petik 2. Si Tukonger berkata dengan bersemangat, "Lihat apa yang kamu katakan, sekte Miao Shu kami memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk merekrut murid. Tidak mudah untuk bertemu dengan kandidat yang cocok. Setelah mencari lebih dari 100 tahun, saya hampir tidak menemukan 3 yang memenuhi syarat. Nah, sekarang kembali ke kuil leluhur." Petik 2. Kata lelaki tua itu. Kemudian, lelaki tua itu membawa si Tukonger dan Ye Yunfei ke gunung di sebelah barat kota kuno. Sekarang gunung ini telah dilindungi oleh banyak formasi, dan prajurit biasa tidak dapat mendakinya sama sekali. "Tuan Su, terima kasih telah membantu mengatur formasi ini, menjadikan gunung ini sebagai tanah leluhur Miao Shu-men kami dalam arti sebenarnya." Merasakan formasi di gunung, lelaki tua itu terkejut dan berterima kasih, dan berkata kepada Ye Yunfei. Segera, dia datang ke kuil kecil di gunung. Dapat dilihat bahwa kuil kecil ini telah lama diperbaiki. Baru, bahkan catnya dicat ulang. Orang tua itu membawa si Tukonger ke kuil kecil. Ye Yunfei menemukan tempat terpencil di sebelah kuil kecil itu, dan langsung pergi ke menara hantu. Di dalam menara hantu, keduanya lebih dari 100-an pembunuh sedang berlatih keras. Ye Yunfei adalah tuan mereka, dan dia memerintahkan mereka untuk mencurahkan seluruh waktu dan energi mereka untuk berkultivasi. Secara alami, para budak ini sepenuhnya mematuhi perintah Ye Yunfei tanpa diskon. Berkultivasi mati-matian di menara hantu. Ye Yunfei memberi mereka ramuan yang cukup, ditambah waktu yang cukup di menara hantu. Ditambah makam Tianyu memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk pemilihan pembunuh, masing-masing pembunuh ini sangat berbakat. Jadi kemajuan para budak ini selama ini luar biasa. Hampir 100 orang telah menerobos ke alam hunyuan. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga mengajarkan formasi pertempuran yang sangat cerdas, memungkinkan lebih dari 200 budak untuk berlatih secara kolektif. Nama formasi pertempuran ini adalah formasi pembunuhan Asura. Ini adalah formasi pertempuran tingkat lanjut yang berspesialisasi dalam mengolah aura jahat atau pembunuh, sangat cocok untuk para pembunuh ini berlatih. Ketika Ye Yunfei masuk, para pembunuh ini secara kolektif mempraktikkan formasi pembunuhan Asura, mengaum dengan aura pembunuh, terkondensasi menjadi pedang panjang merah, langsung menembus ruang di depan mereka, dengan niat membunuh yang mencengangkan. Temui tuannya. Ketika lebih dari 200 pembunuh melihat Ye Yunfei, mereka segera melangkah maju untuk memberi penghormatan. "Yah, itu cukup bagus. Berusaha keras dan terus berlatih keras," kata Ye Yunfei dengan nada menyemangati. "Ya, lebih dari 200 budak menjawab serempak. Kemudian para budak ini bekerja lebih keras untuk berlatih formasi pertempuran." Ye Yunfei menemukan tempat duduk bersila dan mulai beristirahat dengan mata tertutup. Setelah 1 hari, "Haha, Konger, bagus sekali. Aku tidak menyangka kamu berhasil memurnikan harta warisan hanya dalam 1 hari." Petik 2. Orang tua itu memimpin si Tukonger keluar dari kuil kecil. "Kakak Su, mulai sekarang, aku akan bergaul denganmu." Si Tukonger berjalan ke arah Ye Yunfei dan berkata. Ye Yunfei menemukan bahwa aura si Tukonger telah mengalami perubahan besar, menjadi lebih ilusi dari sebelumnya. Meskipun orang itu berdiri di sana, tampaknya sangat tidak nyata,
membuat orang merasa bahwa dia seperti sosok transparan yang samar. Yang lebih mengejutkan Ye Yunfei adalah bahwa dengan kekuatan jiwanya, dia hampir tidak bisa merasakan aura Situ Konger yang sangat samar. Sekarang Situ Konger masih berdiri di depannya. Jika dia semakin jauh dan sengaja bersembunyi, dia benar-benar tidak dapat menemukannya. Tahukah Anda, tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini jauh lebih tinggi daripada alam pencipta Yuan, setidaknya telah mencapai alam kesengsaraan, dan Ye Yunfei juga memiliki sisa jiwa Kaisar Surga. Bahkan Ye Yunfei hanya bisa samar-samar melihatnya, membuatnya semakin sulit bagi orang lain untuk menemukan Situ Konger. Oke, ayo pergi sekarang. Ye Yunfei mengangguk. Situ Konger memiliki kemampuan khususnya, dan juga sangat membantu untuk membawanya ke sisinya. Senior, jangan khawatir, aku berjanji, saudara Situ akan dikirim kembali kepadamu dengan selamat. Kata Ye Yunfei kepada lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu mengungkapkan bahwa dia sedikit khawatir. Lagi pula, yang akan dihadapi Ye adalah makam Tianyu dan alam mayat, dua kekuatan terkenal di dunia tengah Tiongkok, dan kekuatan mereka secara keseluruhan sangat menakutkan. Dengan kata-kata Tuan Su, saya merasa lega. Pria tua itu mengangguk. Ayo pergi. Ye Yunfei mengeluarkan kapal terbang hijau, membawa Situ Konger ke kapal terbang, dan pergi dalam sekejap. Kakak Su, kemana kita pergi sekarang? Situ Konger bertanya di kapal terbang. Kali ini, mari kita pergi ke titik cabang dunia mayat. Semakin banyak semakin baik, yang terbaik adalah menarik semua penguasa dunia mayat. Petik 2. Kamu berpikir sejenak dan tersenyum. Bab 1698. Setelah satu hari, kota Yuan hitam. Saudaraku Su, kota Heiyuan adalah kubu dunia mayat. Hampir 2/3 industri di kota ini milik dunia mayat. Ada total 17 penguasa dunia mayat dengan kekuatan negara asli yang ditempatkan di sini. Kami menyelinap ke kota dulu, memeriksanya, lalu melakukannya. Titik. Itu hanya ciptaan Yuan Jing belaka, bukan master, kita langsung saja masuk. Kata Ye Yunfei. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, sangat mudah untuk berurusan dengan master dunia pembuat Yuan. Baiklah, kalau begitu ayo langsung masuk. Situ Konger mengangguk. Setelah dia memurnikan senjata ajaib yang diwarisi dari Sekte Miao Shu, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia tidak akan takut pada master di dunia pembuat Yuan. Jadi keduanya berjalan angkuh ke kota Heiyuan. Benar saja, ada orang-orang dari dunia mayat di mana-mana di kota Heiyuan, dan bahkan ada sekelompok tentara mati dengan mata tanpa ekspresi berpatroli di jalan bolak-balik dengan tombak panjang Senhan di tangan mereka. Banyak pejuang manusia melewati tentara mayat ini dengan sikap tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Ini adalah wilayah dunia mayat, dan mereka sudah lama terbiasa dengan pemandangan tentara mayat ini berpatroli. Pisau Netheryin sudah lama tidak ditambahkan. Sambil tersenyum, Ye Yunfei mengeluarkan pisau Netheryin dan menebas para prajurit mayat. Fiu, pisau Netheryin meletus dengan kekuatan isap yang luar biasa, terus-menerus dan dengan paksa menyedot energi-energi mayat dari tubuh para prajurit mayat. Pisau Netheryin adalah senjata ajaib yang dianugerahkan oleh Pluto dari dunia bawah, dan ada tanda Pluto di dalamnya, yang sangat mudah digunakan untuk menghadapi tentara mayat ini. Ini seperti memegang pisau pembunuh untuk menghadapi sekelompok semut. Bang-bang, segera, para prajurit mayat itu jatuh ke tanah satu demi satu karena energi-energi mayat di tubuh mereka diserap, menjadi mayat nyata satu demi satu. Ye Yunfei dan Situ Konger berjalan sepanjang jalan. Ye Yunfei terus mengayunkan pisau Netheryin. Barisan mayat tentara terus berjatuhan, dan akhirnya menarik perhatian. Apa yang terjadi? Begitu banyak prajurit mayat yang tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk bergerak. Petik 2. Pada awalnya, seseorang memperhatikan Ye Yunfei yang sedang mengayunkan pisau panjang hitamnya, menunjuk ke arah Ye Yunfei dan berteriak. Itu benar, anak itu yang melakukannya, tangkap dia. Sekelompok besar orang dari dunia mayat bergegas menuju Ye Yunfei. Kakak Su, biarkan aku melakukannya. Teriak Situ Konger. Dia baru saja memurnikan harta warisan, kekuatannya meningkat pesat, dan dia sedang mencari kesempatan untuk mencobanya. Oke, saudara Situ, pergilah. Ye Yunfei tahu bahwa Situ Konger akan mudah ditangani, jadi dia berkata sambil tersenyum. Memanggil, sosok Situ Konger melintas dan menghilang di tempat. Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Ye Yunfei terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak tahu di mana Situ Konger berada. Pada saat ini,
orang-orang dari dunia mayat yang bergegas menuju Ye Yunfei mulai berteriak. Ye Yunfei segera menoleh, dan menemukan bahwa salah satu orang dari dunia mayat sedang menghunus pedang panjang, menyerang rekan-rekannya yang bergegas di depannya dari belakang, membunuh 6 atau 7 orang berturut-turut. Karena orang ini lari pada akhirnya, rekan-rekan yang terbunuh olehnya tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka menjadi jiwa pedang, dan mati dalam kebingungan. Senjata ajaib yang diwarisi dari Sekte Miao Shu benar-benar luar biasa. Dengan tingkat kekuatan jiwaku saat ini, aku bahkan tidak bisa merasakannya. Orang ini adalah saudara Situ. Bahwa orang ini pasti Situ Konger, tetapi kekuatan jiwa tapi tidak bisa merasakannya. Dengan kata lain, Situ Konger bisa berpura-pura menjadi siapapun sesuka hati sekarang, dan bahkan Ye Yunfei tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari yang palsu. Cao Wu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menyerang orangmu sendiri? Pada saat ini, beberapa orang di dunia mayat menemukan bahwa pria itu terus-menerus membunuh teman mereka. Mereka tidak dapat menahan amarahnya, dan berbalik untuk bertanya. Memanggil, sosok Situ Konger melintas dan langsung menghilang. Saat berikutnya, di lokasi lain, seseorang dari dunia mayat mulai mengayunkan pisau panjang lagi, membunuh teman-temannya. Begitu saja, dalam waktu singkat, sejumlah besar mayat yang bergegas menuju Ye Yunfei terbunuh. Kakak Su, kamu bisa melakukan urusanmu, serahkan saja orang-orang kecil ini kepadaku. Transmisi suara Situ Konger terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Dengan sekejap, Ye Yunfei bergegas menuju tentara mayat, mengayunkan pisau neter yin di tangannya, terus-menerus melahap energi-energi mayat di tentara mayat. Energi ki mayat ini adalah energi nutrisi yang sangat baik untuk neter yin dao, jadi tentu saja Ye Yunfei tidak akan melewatkannya. Kecepatan gerakan Ye Yunfei sangat cepat, dalam waktu singkat, semua tentara mayat yang berpatroli di jalan-jalan di kota ini semuanya diserap oleh pisau neter yin, dan semuanya menjadi mayat nyata. Wei Hao, berani membuat masalah di wilayah dunia mayat kita. Petik 2. Saat ini, sejumlah besar master dari dunia mayat bergegas keluar dari setiap sudut kota. Di alam Dao Yuan, ada alam Hun Yuan, dan 17 master dari alam Yuan Yuan, semuanya muncul. Satu persatu, mereka semua muncul. Tanda seru, dia bergegas dari posisinya. Ye Yunfei berdiri di tempatnya, dan memandang dengan acuh tak acuh pada orang-orang dari dunia mayat yang bergegas. Nak, siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa kota Heiyuan adalah wilayah dunia mayat kita? Jika kamu memprovokasi dunia mayat kita seperti ini, konsekuensinya akan sangat serius. Bukan hanya Anda, tetapi bahkan sekte dan keluarga di belakang Anda akan terlibat. Petik 2. Seorang lelaki tua berteriak dengan suara yang dalam, menatap pisau neter yin di tangan Ye Yunfei dengan mata khawatir. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan pisau panjang hitam ini sangat menakutkan, terutama bagi orang-orang seperti mereka di dunia mayat. The pisau panjang memiliki kekuatan pencegah khusus. Saya Su Fei dari Wastelen Timur. Jawab Ye Yunfei dengan enteng. Petik 2. Ya, dia adalah Su Fei. Saya punya fotonya di sini. Seorang pria parubaya di sebelahnya segera berteriak, mengeluarkan slip giok, mengaktifkannya langsung, dan sesosok muncul, yang persis adalah sosok Ye Yunfei. Titik, saya membawanya ke pintu saya. Petik 2, Ye Yunfei hanya bisa mencibir. Pemilik makam ketiga memiliki perintah. Jika kamu bertemu Su Fei, segera bunuh dia. Mereka yang membunuh Su Fei dengan tangan mereka sendiri akan mendapat banyak hadiah. Petik 2, orang tua yang baru saja berbicara berteriak. Begitu dia selesai berbicara, dia menjerit, dan terus mundur, menunjukkan ekspresi ketakutan. Meskipun lelaki tua ini memiliki kekuatan yang sempurna di dunia ciptaan, masih sulit bagi Ye Yunfei untuk menahan teknik rahasia pedang jiwa surgawi dan garis jiwa wayang. Ye Yunfei menggunakan dua jenis teknik rahasia kekuatan jiwa pada saat yang sama, dan kekuatan yang dihasilkan sangat menakutkan. Selanjutnya, Ye Yunfei terus melemparkan pedang jiwa surgawi dan teknik rahasia garis jiwa wayang untuk menyerang para penguasa alam pembuatan Yuan di dunia mayat. Dalam waktu kurang dari 2 napas, mata, telinga, mulut, hidung, dan hidung dari 17 penguasa alam mayat yang ditempatkan di kota Heiyuan mengeluarkan darah dari mata, telinga, mulut, dan hidung mereka, dan jiwa serta tubuh mereka sudah terluka.
Pergi, semuanya pergi bersama. Pria tua di kepala itu berteriak kaget dan marah. Orang-orang di sekitar Hunyuan Realem dan Daoyuan Realem lainnya ketakutan, tetapi setelah mendengar perintah orang tua itu, mereka mengertakkan gigi dan bergegas menuju Ye Yunfei. Ye Yunfei melepaskan seni rahasia pedang jiwa surgawi dan garis jiwa wayang, dan mereka yang bergegas berteriak dan jatuh satu persatu, tergeletak di tanah, tidak dapat bangun setelah berjuang. Bahkan penguasa alam Yuanzu itu juga tak tertahankan, dan alam Hunyuan dan Daoyuan ini secara alami bahkan lebih tak tertahankan. Ledakan, roda bundar besar terangkat, dan kemudian binatang berkepala 9 itu bergegas keluar dari roda bundar dengan raungan, bergegas menuju 17 penguasa dunia pembuat Yuan. Binatang berkepala 9 dapat dengan mudah melawan penguasa alam pembuat Yuan, tetapi sekarang sangat mudah untuk berurusan dengan 17 alam pembuat Yuan yang jiwa dan tubuhnya telah terluka. Dalam waktu singkat, 17 penguasa alam pembuat Yuan dipukuli dan memar di sekujur tubuh mereka, dan mereka benar-benar takluk. Dengan cara ini, semua alam pembuat Yuan, alam Hunyuan, dan alam Daoyuan yang ditempatkan di kota Heiyuan di dunia mayat kehilangan kemampuan untuk bertarung. Ye Yunfei melangkah maju, menyegel semua orang di dunia mayat, lalu memindahkan mereka ke menara hantu. Saat ini, Situ Konger juga membunuh semua orang lain di dunia mayat, hampir tidak ada yang tersisa. Untuk sumber mayat, orang-orang di dunia mayat sering mengirim pasukan ke beberapa daerah dengan kekuatan terbelakang atau dunia kecil untuk melakukan pembantaian. Itu adalah kekuatan yang sangat jahat, dan telah lama ternoda oleh darah orang yang tidak bersalah. Dunia secara alami tidak akan memiliki kelembutan hati sedikitpun. Semua orang dan kuda di dunia mayat kota Heiyuan dibunuh dan ditangkap. Siapa pemuda itu? Dia terlalu tangguh. Selain orang dan kuda di dunia mayat, kota Heiyuan memiliki banyak kontak lain atau ada di sini para prajurit yang masih hidup terkejut ketika mereka melihat bahwa orang-orang di dunia mayat sedang sekarat dan ditangkap. Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk meraihnya di udara, dan sejumlah besar darah mengalir masuk, berkumpul di depan Ye Yunfei. Ye Yunfei mengulurkan tangannya ke dinding di sebelah jalan, dan menulis sebaris kata dengan darah. Pembunuhnya, Dong Huang Sufei. Akhir dari dunia mayat ada di sini. Setelah menulis kata-kata dengan darah, Ye Yunfei dan Situ Konger melangkah maju, dan sosok mereka menghilang begitu saja. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Yunfei dan Situ Konger memusnahkan 10 benteng di dunia mayat sekaligus. Di antara subpoin ini, orang-orang di dunia mayat semuanya mati, yang ditangkap, dan tidak ada yang tersisa. Dan semua prajurit mayat menyerap energi. Pada saat yang sama, garis darah tertinggal di dinding setiap benteng yang dimusnahkan di dunia mayat. Isinya persis sama dengan garis darah di tembok kota Heiyuan. Kakasu, bukankah kamu mengatakan ingin memasuki tempat hidup dan mati? Kamu pergi kemana-mana ke titik cabang dunia mayat. Bukankah ini membuat dunia mayat berhati-hati? Mengapa kita tidak pergi langsung ke tempat hidup dan mati dan menyelinap masuk diam-diam? Kata Situ Konger, jangan khawatir, aku mencoba untuk menarik perhatian dunia mayat. Selama kita menghancurkan cukup banyak benteng di dunia mayat, sebagian besar master secara alami akan dikirim untuk mengejar kita. Ketika kita diam-diam memasuki alam kelahiran dan kematian lagi, tekanannya akan berkurang. Dan saya datang ke Middle Earth China kali ini untuk berurusan dengan alam mayat dan makam surgawi Anda. Tentu saja, itu sekejam mungkin. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Kakasu, hal-hal yang kamu lakukan di Dong Huang sungguh menakjubkan. Petik 2. Situ Konger menghela nafas. Dengan kemampuannya, dia sudah mengetahui asal-usul Ye Yunfei. Ada 182 budak dunia Daoyuan. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke barisan Daoyuan Jing yang berdiri di depannya dan berkata dengan puas. Setelah menghancurkan 10 subpoin di dunia mayat, Ye Yunfei menangkap total 182 Daoyuan Jing, dan semuanya menjadi budak. Sekarang, Ye Yunfei memiliki total lebih dari 400 budak Daoyuan Realem. Ye Yunfei membiarkan lebih dari 400 budak ini tinggal di menara hantu, dan menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi dan melatih formasi pertempuran. Su Fei, beraninya kamu menggertakku seperti ini. Petik 2. Berita bahwa 10 subpangkalan dihancurkan dikirim kembali ke markas besar dunia mayat, membuat pejabat tinggi dunia mayat marah. Su Fei, tunggu saja, aku pasti akan menemukanmu dan mencabik-cabikmu, bagian-bagian.
Petik 2. Pangeran kelima dari alam mayat menerima berita itu, wajahnya terdistorsi oleh amarah, dan dia berkata dengan gigi terkatuk. Di waktu berikutnya, alam mayat dan makam Tianyu mengirim lebih banyak pasukan dan ahli untuk melacak Ye Yunfei di mana-mana di tengah bumi Cina. Keberadaannya, orang-orang di dunia mayat bahkan memposting potret Ye Yunfei di banyak kota untuk secara terbuka melacak keberadaan Ye Yunfei. Pada saat yang sama, makam Tianyu dan dunia mayat mengumumkan kepada publik, menawarkan hadiah untuk Ye Yunfei, dan harga hadiahnya sangat menarik. Tiba-tiba, seluruh Middle Earth China tahu bahwa Tianyu Tum dan Course Realm bekerja sama untuk melacak seorang anak laki-laki bernama Su Fei dari Eastern Wasteland. Bab 1699, Cina Dunia Tengah, 10.000 Kota Pedang. Di jalan, seorang pemuda dengan ekspresi acuh tak acuh tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah sisi jalan. Itu Du Guhuan. Ada sekelompok orang yang mendiskusikan daftar hadiah yang dipasang di dinding. Saya mendengar bahwa anak bernama Su Fei ini berasal dari Wasteland Timur. Dia sangat berani. Dia berani memprovokasi dua kekuatan utama dunia mayat dan makam Tianyu pada saat yang sama. Mungkin seorang pemuda tercengang yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi, keluar dari tempat kecil dan merasa bahwa dia tidak cukup baik. Tunggu, dan lihat saja, orang ini tidak akan hidup untuk beberapa hari. Petik 2. Ngomong-ngomong, anak bernama Su Fei ini berani sendirian memprovokasi dunia mayat dan dunia. Dua faksi utama makam Tianyu dapat dianggap sebagai satu orang. Petik 2. Pada saat yang sama, itu sangat hidup. Siapa bilang Su Fei laki-laki, berdirilah. Pada saat ini, teriakan dingin terdengar. Kemudian, seorang pria berbaju hitam muncul di belakang kerumunan dengan wajah marah. Tidak, itu wakil komandan Course Realm cabang kota Wanjian. Semua orang menjadi pucat ketakutan ketika mereka melihat pria berbaju hitam. Dunia mayat juga memiliki cabang di kota Wanjian, dan pria berbaju hitam di depannya adalah wakil komandan. Pada saat ini, pria yang baru saja memuji Su Fei penuh dengan kengerian, dan terus mundur, bersiap untuk pergi dengan diam-diam. Ini adalah pria gemuk berusia pertengahan 20-an. Komandan Mao, orang itu yang mengatakannya. Seseorang berdiri dan berteriak, menunjuk ke arah pria gemuk itu. Su Fei adalah musuh dunia mayat kita, jika kamu berani memujinya, bersiaplah untuk mati. Kata wakil komandan. Begitu suara itu turun, wakil komandan sudah tiba di depan pria kekar itu, menghalangi jalannya. Komandan Mao, tolong maafkan saya tidak berani. Pria gemuk itu sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar, kakinya lemah, dan dia hampir tidak bisa bergerak. Kamu memiliki kulit yang tebal dan daging yang tebal, dan kamu adalah sumber mayat yang bagus. Bersiaplah untuk mati, kata wakil komandan dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata itu, pria kekar itu berbalik dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Ledakan, wakil komandan mengulurkan tangan hitam besar, memperbesarnya terus-menerus, dan meraih pria kekar itu. Segera, pria kekar itu ditekan oleh energi mengerikan dari energi mayat dan tidak bisa bergerak. Ledakan, melihat pria kekar itu akan dibunuh, cahaya pedang tebal tiba-tiba muncul, dan datang berguling, memotong tangan besar komandan di bahu. Sambil berteriak, wakil komandan itu langsung berbalik dan menatap seorang pemuda yang memegang pisau panjang dengan ngeri. Itu adalah Du Guhuan. Nak, siapa kamu dan mengapa kamu menyakitiku? Wakil komandan terkejut dan marah, menggigit peluru dan berteriak dengan keras. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan slip giok, mengaktifkannya secara langsung, dan mengirim pesan. Su Fei adalah bosku, dan dunia mayatmu adalah musuh Su Fei, jadi kamu tentu saja adalah musuhku. Du Guhuan menjawab dengan enteng. Boom! Begitu suara itu jatuh, pisau panjang di tangan Du Guhuan menebas lagi, dan pisau tebal bersinar seperti naga liar berguling ke arahnya, dan energi pisau yang menakutkan menyebar, menakuti orang-orang di sekitarnya ke tanah, dan mereka merangkak pergi dengan putus asa. Engah, wakil komandan tidak bisa melawan sama sekali, dia dipotong menjadi dua dengan satu pisau, dan tubuh serta jiwanya dihancurkan. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia pasti akan sangat terkejut. Wakil komandan dunia mayat adalah master di tahap akhir alam Hunyuan. Dia dibunuh oleh Du Guhuan dengan satu pisau, dan dia tidak berdaya untuk melawan. Tak perlu dikatakan, Du Guhuan pasti memiliki petualangan lain saat bepergian ke luar negeri selama periode waktu ini.
dan itu adalah petualangan yang luar biasa, itulah sebabnya kekuatannya meningkat pesat dalam waktu singkat. Bocah itu, dia membunuh Komandan Mao, ayo pergi bersama, pukul dia sampai mati, dan balaskan dendam Komandan Mao. Segera, sekelompok besar mayat muncul, berteriak, dan datang untuk mengepung dan membunuh Dugu Huan. Bos, saya tidak berharap Anda datang ke Middle Earth Sensu, dan begitu Anda datang, Anda memulai perang melawan dunia mayat, dan gaya Anda tidak berubah sama sekali. Musuh bos adalah musuh saya, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Pergilah mati. Dugu Huan mengangkat pisau panjang di tangannya, dan menyapa orang-orang dari dunia mayat itu. Dalam hal pertarungan, Dugu Huan lebih putus asa dari Ye Yunfei. Sekali bertarung, dia tidak akan pernah mundur dengan mudah. Setelah beberapa saat, Dugu Huan hampir membunuh semua mayat di kota Wanjian, lalu pergi secara besar-besaran. Pemuda lain yang berani menantang dunia mayat. Apa yang salah dengan anak muda sekarang? Tampaknya mereka semua memiliki kepribadian yang tak kenal takut. Kekuatan besar seperti dunia mayat akan memprovokasi Anda jika Anda ingin memprovokasi mereka, dan Anda menang, jangan takut sama sekali. Di kota 10.000 pedang, banyak prajurit menyaksikan proses pembunuhan Dugu Huan, dan melihat kepergian Dugu Huan, mereka tidak bisa menahan nafas. Pada saat yang sama, Middle Earth China, kota terbesar di Kekaisaran Feiyun, kota Anxian. Di jalan utama kota Anxian, pemberitahuan hadiah untuk Su Fei juga dipasang, dan sekelompok besar prajurit sedang menonton dan membicarakannya. Tidak mungkin, anak itu juga datang ke Middle Earth Sensu, dan segera memulai perang dengan dunia mayat. Di tengah kerumunan, seorang pemuda yang tidak menarik melihat potret Ye Yunfei pada pesanan hadiah dan mau tidak mau tersenyum kecut. Pria muda ini adalah Du Fan. Seperti Dugu Huan, dia meninggalkan markas fraksi Ziwei untuk bepergian ke luar negeri, dan akhirnya datang ke China. Tanpa diduga, pesanan hadiah untuk Ye Yunfei dari dunia mayat ditemukan di jalanan hari ini. Menurut kepribadiannya, selanjutnya, dia pasti akan mengalami masalah dengan dunia mayat, dan Middle Earth China akan mulai menjadi hidup. Du Fan berpikir sendiri, dengarkan semuanya, tidak peduli siapa itu, jika mereka mengetahui keberadaan Su Fei dan melapor ke dunia mayat kita, atau membunuhnya dengan tangan mereka sendiri, dunia mayat kita akan memberimu banyak hadiah. Pada saat ini, beberapa laki-laki berbaju hitam muncul di belakang kerumunan, katanya dengan lantang. Tubuh pria berbaju hitam ini samar-samar memancarkan aura mayat yang kuat, yang membuat orang terintimidasi oleh baunya. Itu dari dunia mayat. Kerumunan yang menonton perintah hadiah terkejut dan menjauh beberapa langkah. Karena semua orang tahu bahwa dunia mayat sebenarnya adalah kekuatan yang sangat jahat, seringkali untuk mendapatkan sumber mayat, mereka akan membunuh yang lemah dan lemah tanpa alasan apapun. Kamu telah membunuh banyak orang di dunia mayat dan melakukan banyak kasus berdarah. Kamu adalah musuh publik dari semua prajurit manusia. Musuhmu di dunia mayat adalah teman kami. Oleh karena itu, bahkan jika kami menemukan Su Fei, kami tidak akan memberitahumu tentang dunia mayat. Sebaliknya, kami akan berdiri di sisi Su Fei. Petik 2. Tiba-tiba, suara sarkastik terdengar. Siapa yang begitu berani? Semua orang menjadi pucat karena terkejut ketika mereka mendengar ini, dan melihat seorang pria muda yang tampak biasa di sampingnya pada saat yang bersamaan. Nak, kamu mencari kematian. Orang-orang berbaju hitam dari dunia mayat sangat marah ketika mendengar kata-kata itu, dan bergegas menuju pemuda itu pada saat yang sama, berniat untuk membunuhnya. Boom! Tiba-tiba, tanah retak, dan puluhan naga tanah tebal melesat ke langit, membentuk formasi untuk membunuh orang-orang berbaju hitam ini, dan pada saat yang sama, sejumlah besar energi tanah kuning terus mengalir dari retakan di tanah. Ketika memuntahkan, langsung membanjiri jalan. Beberapa jeritan terdengar, dan kemudian energi tanah kuning mulai menghilang perlahan. Pada akhirnya, semua orang melihat bahwa pria berbaju hitam di dunia mayat semuanya mati, dan tubuh mereka semua dipukuli berkeping-keping, yang mengerikan. Siapa pemuda itu? Dia berani membunuh orang di dunia mayat. Berani sekali, banyak orang kagum. Bab 1700. Di dalam menara Pantom, kekuatan lebih dari 400 budak telah meningkat pesat. Ye Yunfei melihat lebih dari 400 budak berdiri rapi di depannya, menunjukkan senyum puas. Selama beberapa hari terakhir, Ye Yunfei telah tinggal di menara hantu untuk membimbing lebih dari 400 budak ini. Sudah beberapa hari di luar, dan sudah hampir setahun di menara hantu.
Di bawah ajaran Ye Yunfei, kekuatan lebih dari 400 budak ini telah melonjak. 220 dari mereka telah menjadi alam hunyuan. Dan dia juga berlatih dua formasi pertempuran dengan sangat mahir. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga mengajari para budak ini beberapa latihan dan gerakan aneh. Dapat dikatakan bahwa kelincahan lebih dari 400 budak jauh lebih kuat daripada para pembunuh dengan level yang sama di makam Tianyu. Apakah itu tembus pandang, kelincahan, atau kecepatan? Kakak situ harus segera kembali. Ye Yunfei meninggalkan menara hantu dan pergi keluar. Ini adalah puncak gunung yang dikelilingi oleh pegunungan yang bergulung. Memanggil, sesosok datang dari jauh, mendarat di puncak gunung, dan di depan Ye Yunfei, itu adalah Situ Konger. Dalam beberapa hari terakhir, Ye menghabiskan waktu membimbing para budak itu untuk berlatih, sementara Situ Konger pergi sendirian untuk menanyakan kabar. Kakak Su, dunia mayat dan makam Tianyu telah mengirim sejumlah besar orang untuk melacak keberadaanmu dalam lingkup Middle Earth China. Dunia mayat bahkan secara terbuka menawarkan hadiah untukmu, memposting potretmu di acara penting. Dan kota-kota kecil, dan jalan utama. Juga, Pangeran kelima dunia mayat secara pribadi membawa sejumlah besar kroni, dan sejumlah besar orang dari kekuatan afiliasi dunia mayat, mengejarmu kemana-mana. Pangeran kelima itu tampaknya sangat membencimu, dan dia mengirim orang untuk memposting banyak pengumuman hadiah, dengan banyak kata-kata yang menghinamu tertulis di atasnya. Saya merobek banyak pengumuman hadiah untuk Anda bisa melihatnya sendiri. Petik 2, Situ Konger melambaikan tangannya, dan satu demi satu pengumuman hadiah terbang keluar, ditangguhkan di depan Ye Yunfei. Su Fei, bajingan kecil, keluar dan lawan aku sampai mati jika kamu punya nyali. Su Fei, sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu, seperti kura-kura, sungguh pahlawan. Petik 2, Su Fei, tunggu saja, aku pasti akan menyeretmu keluar dengan tanganku sendiri, membiarkanmu mengalami hukuman paling kejam di dunia mayat kita, dan membuatmu benar-benar menyesal mengapa kamu datang ke dunia ini. Petik 2, beberapa pengumuman hadiah penuh dengan kata-kata provokatif terhadap Ye Yunfei, beberapa di antaranya sangat menghina. Tampaknya pangeran kelima ini sangat membenciku. Petik 2, Ye Yunfei tersenyum ringan. Ye Yunfei secara alami tahu mengapa pangeran kelima sangat membencinya. Ketika pangeran kelima pergi ke Donghuang, dia berambisi memimpin dunia mayat untuk menaklukkan Donghuang, tetapi pada akhirnya dia memimpin Tianxuan tentara dia benar-benar dikalahkan dan melarikan diri karena malu. Di mana pangeran kelima ini? Karena dia sangat ingin bertemu denganku, aku akan pergi dan menemuinya. Membunuh pangeran kelima ini, pejabat tinggi di dunia mayat pasti sangat sedih. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu berkata sambil mencibir. Akan bertemu pangeran kelima. Kakak Su, status pangeran kelima sangat penting di dunia mayat, pasti ada banyak tuan yang melindunginya. Selain itu, karena dia sangat memprovokasi Anda dan ingin memancing Anda keluar, dia harus siap, mungkin dia sudah memasang jaring dan menunggu Anda pergi. Jika kita mendatanginya saat ini, bukankah kita akan menjebak diri kita sendiri? Petik 2, Situ Konger tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Haha, kakak Situ, aku tidak takut. Saat kamu bersamaku, Ye Yunfei tertawa keras. Itu benar, bahkan jika dia memasang jaring, aku tidak akan takut. Situ Konger tertawa. Teknik penyembunyiannya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oke, ayo kita cari pangeran kelima sekarang. Di mana dia? Kata Ye Yunfei. Kota mayat ke-9, jawab Situ Konger. Dunia mayat memiliki banyak cabang di Middle Earth China, tetapi 12 di antaranya yang paling penting, yaitu 12 kota mayat. 12 kota mayat ini adalah 12 tempat terpenting di dunia mayat selain markas. Oke, ayo pergi ke kota mayat ke-9, kata Ye Yunfei setelah memikirkannya. Sesaat kemudian, kapal terbang hijau itu membubung ke langit dan menuju ke kota mayat ke-9. 2 hari kemudian, sebuah kota gelap muncul di tanah di depannya, dan aura mayat muncul dari kota. Skala kota ini sangat besar, meliputi area yang sangat luas. Secara tidak jelas, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dan hantu ganas melolong dengan sedih, yang membuat orang berdebar saat mendengarnya. Ye Yunfei dan Situ Konger berdiri di puncak gunung di kejauhan, memandangi kota gelap mayat di kejauhan. Ini adalah kota mayat ke-9. Saudara Su,
12 kota mayat sangat penting bagi dunia mayat. Setiap dunia mayat memiliki penguasa sejati dunia mayat. Dikatakan bahwa di kota mayat ke-9 ini, ada penguasa habitat bencana yang secara pribadi duduk di kota, dan lebih dari satu. Situ, Konger berkata dengan suara yang dalam, wajahnya agak serius. Di atas alam primordial adalah alam kesengsaraan. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak lagi takut menciptakan Yuanjing. Tetapi jika Anda bertemu dengan orang yang kuat di lingkungan perampokan, Anda mungkin tidak dapat menghadapinya. Tidak masalah, jika kita bisa bertarung, kita akan bertarung. Jika tidak bisa, kita akan pergi, kata Ye Yunfei. Saudara Situ, kamu berpura-pura menjadi orang dari dunia mayat sesuka hati, menyelinap ke kota, dan mencari kesempatan untuk mendekati pangeran kelima. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, jika kota ini hanya ada di alam Yuanzuo, Ye Yunfei akan memilih untuk langsung masuk ke dalamnya. Namun, ada ahli di Tribulation Habitat, jadi Ye Yunfei harus menghindarinya terlebih dahulu. Di kota mayat ke-9, di istana yang gelap, pesta besar diadakan. Pangeran kelima dari alam mayat secara pribadi mengeluarkan undangan, mengundang sejumlah besar monster muda dari Dewa Bumi Tengah untuk mengadakan pesta di kota mayat kelima. Middle Earth China adalah wilayah dengan kekuatan keseluruhan terkuat di benua Hongmeng, dan seni bela diri sangat populer. Tidak hanya ada banyak pakar top yang mengguncang seluruh benua Hongmeng, tetapi ada juga sejumlah besar monster muda dengan bakat luar biasa. Di Middle Earth China, pertemuan semacam ini di antara para jenius muda sangat umum. Terutama para jenius muda di antara kekuatan besar, mereka sering berkumpul satu sama lain. Di dalam istana, rumah itu penuh dengan tamu, dan para pemuda jenius dari semua agama dan kelompok etnis di Tiongkok tengah saling bertukar cangkir dan mengobrol dengan gembira. Pelayan muda dan cantik bertubuh ringan, bola-bali di antara berbagai meja perjamuan membawa anggur roh dan buah roh. Pangeran kelima, saya mendengar bahwa dengan bantuan Tuan Mayat kedua, Anda berlatih keras di pintu tertutup beberapa waktu lalu, dan Anda telah membuat terobosan besar dalam Dava Mayat Surgawi. Ranah dan kekuatan tempur Anda telah meningkat pesat, dan kamu telah menjadi monster muda terkenal di dunia mayat. Ini hanyalah sebuah legenda. Petik 2. Haha, Pangeran kelima, kamu telah bangkit terlalu cepat, yang membuat kami lengah. Tekanannya sangat besar. Petik 2. Di perjamuan, banyak penjahat muda terus memanggang pangeran kelima. Beberapa waktu lalu, pangeran kelima gagal di tanah air timur dan kembali. Dikirim ke tempat rahasia praktik di dunia mayat, dan secara pribadi membimbing pangeran kelima ke berlatih di pintu tertutup. Akibatnya, setelah masa kerja keras, pangeran kelima mulai menunjukkan bakat luar biasa, dan membuat terobosan besar dalam metode mayat pangeran kelima. Keluar setelah bea cukai, saya awalnya berencana untuk pergi ke Donghuang untuk mencari Ye Yunfei untuk menyelesaikan akun, tetapi tanpa diduga, saya mendengar bahwa Ye Yunfei telah datang ke Middle Earth China kali ini. Dia secara pribadi mengirim undangan untuk mengundang penjahat muda dari semua agama dan kelompok etnis di Middle Earth China. Ada dua tujuan. Yang pertama adalah mencari kesempatan untuk menunjukkan hasil penebusan dosanya di depan umum, untuk membuat nama untuk dirinya sendiri, dan berusaha untuk menjadi salah satu penjahat muda terkenal di Middle Earth China, dan tujuan kedua adalah untuk pinjam kekuatan. Mari kita kejar dan bunuh Ye Yunfei bersama-sama. Anda harus tahu bahwa para penjahat muda ini tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kekuatan yang menakutkan di belakang mereka masing-masing. Petik 2. Bagus. Ada anggur enak di sini, Pangeran kelima. Pamerkan keahlianmu dan hibur kami. Biarkan semua orang lebih bersemangat. Ayo minum beberapa gelas lagi. Petik 2. Beberapa jenius muda berteriak. Bersambung.